Pendengar radio berita klasik yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang sangat bernilai di dalam kehidupan manusia, yaitu kita belajar tentang kitab manakah sesungguhnya di muka bumi ini yang betul-betul adalah firman Tuhan. Di muka bumi ini ada banyak kitab yang menuntut dirinya adalah firman dari Allah pencipta langit dan bumi. Namun, siapapun juga yang berakal budi pasti akan bertanya, yang manakah sesungguhnya yang betul-betul adalah firman dari Allah pencipta langit dan bumi? Jika ada banyak kitab menuntut dirinya adalah firman Allah, maka sesungguhnya hanya ada 3 kemungkinan saja, yaitu semuanya bukan firman Allah, semuanya firman Allah, atau salah satunya saja firman Allah. Jika ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang berakal budi, yang bisa menyampaikan sesuatu kepada ciptaannya, maka kemungkinan yang pertama gugur, yaitu semuanya bukan firman Allah. Karena jikalau ada Allah yang bisa berbicara, yang memiliki akal budi, yang menciptakan manusia yang berakal budi, maka dia adalah Allah yang bisa berfirman. Oleh sebab itu, pastilah ada firman Allah, yaitu apa yang Allah ingin sampaikan kepada manusia ciptaannya yang juga berakal budi. Dan mungkinkah kalau begitu semuanya adalah firman Allah? Jikalau satu kitab dengan kitab yang lain tidak sama, artinya ada perbedaan dan bahkan perbedaan yang saling bertentangan, maka kemungkinan yang kedua ini pun gugur. Tidak mungkin semuanya adalah firman Allah, karena Allah yang satu, pencipta langit dan bumi itu, tidak mungkin berbicara di sini demikian, kemudian berbicara di kitab yang lain berbeda, dan berbicara di kitab yang lain lagi berbeda lagi. Allah yang satu, pencipta langit dan bumi, tidak mungkin melakukan itu. Maka tinggallah kemungkinan yang ketiga, yaitu bahwa salah satunya adalah firman Allah. Salah satu dari kitab-kitab yang menuntut dirinya firman Allah adalah benar-benar firman Allah. Tugas dan tanggung jawab manusia ialah mencari tahu, menyelidiki dengan sesungguh-sungguhnya kitab yang manakah yang sesungguhnya adalah firman dari Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Tidak ada gunanya bagi umat manusia di atas muka bumi ini untuk berkelahi satu dengan yang lainnya, untuk saling menyakiti, bahkan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Sebab sesungguhnya tiap-tiap manusia di muka bumi ini seharusnya mencari tahu kitab manakah di muka bumi ini yang sesungguhnya adalah benar-benar firman dari Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Sebab jikalau kita gagal mengetahuinya, jikalau kita hanya mengikuti emosi kita saja, jikalau kita hanya mengikuti pendahulu-pendahulu kita yang telah memihak kepada sebuah kitab, namun kita sendiri tidak sungguh-sungguh menyelidikinya, maka sesungguhnya kita akan terjebak dan masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, maka tiap-tiap manusia di muka bumi ini harus mencari tahu, harus sungguh-sungguh menyelidiki sesungguhnya kitab manakah di muka bumi ini yang betul-betul adalah firman dari Allah yang hidup. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, jikalau di tangan saya ada kitab A, B, C, D, dan semua kitab A, B, C, D itu menuntut dirinya adalah firman Allah, maka kita perlu mencari tahu sesungguhnya yang manakah yang betul-betul adalah firman Allah. Bagaimanakah caranya kita mengetahui yang manakah firman Allah?
Mungkinkah manusia mengetahuinya? Puji syukur kepada Allah karena Dia memberikan kepada kita manusia hikmat akal budi. Dia menciptakan dua makhluk yang diberinya akal budi, yaitu malaikat dan manusia. Dia tidak memberikan akal budi kepada anjing dan kucing kita, tetapi Dia memberikan kita manusia akal budi untuk menyelidiki, untuk berusaha mengetahui sesungguhnya yang manakah firman-Nya. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, sungguh kita perlu menyelidikinya dengan sungguh-sungguh. Bolehkah kita mengutip kitab agama lain untuk membenarkan Alkitab sebagai firman Allah? Ini adalah tindakan yang kurang bijaksana. Sebab sesungguhnya jikalau ada kitab A, B, C, D yang sama-sama menuntut dirinya firman Allah, maka sesungguhnya jikalau terbukti kitab A firman Allah, maka kitab B, C, D sudah pasti bukan firman Allah. Dan jikalau kitab D firman Allah, maka kitab A, B, C bukan firman Allah. Oleh sebab itu, kita perlu sungguh-sungguh menyelidikinya dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan metode circular reasoning. Circular reasoning ini adalah berpikir timbal balik. Berpikir timbal balik ini artinya demikian. Jikalau saya yakin, saya percaya ada Allah yang maha benar, yang menciptakan langit dan bumi, maka Allah yang maha benar itu berfirman, firman-Nya pasti tidak ada salah. Dan jikalau ada satu kitab di muka bumi ini menuntut dirinya firman dari Allah yang maha benar, maka seharusnya kitab itu tidak ada salah. Jadi Allah yang maha benar berfirman, dan kitab manapun di muka bumi ini yang mau menuntut dirinya firman dari Allah yang maha benar, dia tidak boleh ada salah. Oleh sebab itu, baiklah tiap-tiap umat yang mempercayai kitab tertentu sebagai firman Allah membuka hatinya, melapangkan dadanya untuk menyelidiki kitab atau untuk membiarkan kitabnya diselidiki. Betulkah kitabnya adalah berasal dari Allah yang maha benar? Betulkah kitab yang dijunjung tinggi sebagai firman dari Allah yang maha benar itu tidak ada kesalahan di dalamnya? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sudah membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu berulang-ulang kali, dan saya tidak mendapatkan ada kesalahan di dalamnya. Secara ilmu pengetahuan Alkitab tidak ada salah sedikit pun. Pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, sejak kapankah manusia tahu bahwa bumi ini bulat? Galileo adalah orang yang pertama kali mengungkapkan kepada publik bahwa bumi ini bulat. Pada bulan Januari tahun 1610, Galileo menemukan sesuatu yang sangat penting. Dia menemukan bahwa planet Jupiter dikelilingi oleh bulan-bulan yang bulat. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa bumi ini bulat. Dan Kopernikus, gurunya, adalah orang yang pertama kali tahu bahwa bumi ini bulat. Ia hidup pada tahun 1473 sampai 1543. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekitar 2000-an tahun sebelum Kopernikus dan Galileo menyadari bahwa bumi ini bulat, sesungguhnya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-22, telah dicatatkan di situ yang bunyinya demikian. Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Yesaya pada 700 tahun sebelum Masehi telah menuliskan bahwa bumi ini bulat. Jauh-jauh sebelum manusia di muka bumi ini menyadari bahwa bumi ini bulat, Alkitab telah mencatat
700 tahun sebelum Masehi bahwa bumi yang kita tempati ini sesungguhnya adalah bulat. Karena penulis Alkitab adalah Allah yang maha benar, maka segala sesuatu yang dicatat oleh Alkitab adalah benar. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah karena Ia menghadirkan sebuah kitab di tengah-tengah kita, yaitu kitab yang tidak ada salah. Banyak orang mencari-cari kesalahan Alkitab, tetapi tidak menemukan kesalahan di dalamnya. Yang ada, yang sering mereka temukan itu sesungguhnya bukanlah kesalahan, melainkan suatu kesalahpahaman. Sebagai contoh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, misalnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, di ayatnya yang ke-25, ketika Tuhan Yesus bersama-sama muridnya menyeberangi Danau Galilea, dan terjadi angin ribut yang sangat besar dan membuat perahu mereka hampir karam, dan Tuhan Yesus sedang tidur dan murid-muridnya membangunkannya. Di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 25 tercatat seruan para murid di situ adalah, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Tetapi katanya, mengapa di dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-38 seruannya menjadi, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dan di dalam Lukas pasal yang ke-8, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, di situ di ayat yang ke-24 seruannya menjadi, "Guru, guru, kita binasa." Mereka berkata, "Mengapa bisa demikian? Mengapa di Injil Matius berkata, 'Tuhan, tolonglah kita binasa'? Lalu di Injil Markus berkata, 'Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa'? Dan di Injil Lukas berkata, 'Guru, guru, kita binasa'?" Jika kita pikirkan dengan tenang dan dengan akal sehat yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus memahami bahwa di dalam perahu mereka sekurang-kurangnya ada Tuhan Yesus dan 12 orang muridnya. Jadi ketika kapal mereka dilanda oleh badai yang sangat besar dan hampir tenggelam, maka wajarnya adalah setiap dari murid-muridnya berseru, satu orang menyerukan satu macam seruan. Jadi tidaklah heran dan bukanlah suatu kesalahan jikalau Matius mencatat seruannya sendiri dan kemudian Markus mencatat seruan yang diberitahukan oleh Petrus, dan sangat mungkin itu adalah seruan Petrus. Kemudian Lukas mencatatkan seruan yang disampaikan oleh rasul lain kepadanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini bukanlah satu kesalahan. Jadi kita harus memahami bahwa di dalam Alkitab tidak ada kesalahan. Seringkali yang mereka kemukakan sebagai kesalahan, padahal itu hanyalah sekedar suatu kesalahpahaman. Hari ini tanggal 27 Oktober, saya membaca surat kabar. Ada satu surat kabar menceritakan tentang peristiwa atau musibah yang terjadi di sebuah tempat rekreasi, katanya 10 orang yang meninggal. Kemudian ada surat kabar lain lagi mengatakan bahwa 8 orang meninggal. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu orang yang hidup pada zaman sekarang pun tidak mencoba-coba mempertentangkan atau mengatakan bahwa penulis koran yang satu dengan yang lain mengapa tidak cocok. Karena kita tahu bahwa mungkin yang satu koran itu menulis lebih awal sehingga yang meninggal hanya 8 orang. Tetapi kemudian beberapa jam kemudian wartawan dari koran yang lain mendapat informasi yang lebih terakhir sehingga yang meninggal 10 orang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seringkali ada terjadi hal-hal yang sebenarnya itu bukan kesalahan, melainkan sesuatu yang sebenarnya itu sama. Saya kasih contoh, misalnya sebuah koran
menulis bahwa mahasiswa berdemonstrasi di depan gedung DPR. Sementara koran yang lain berkata bahwa mahasiswa berdemonstrasi di gedung MPR. Jikalau sekarang koran itu dibaca, kita tidak memasalahkan perbedaan itu karena kita tahu bahwa gedung DPR sama dengan gedung MPR. Tetapi jikalau koran itu dibaca 2000 tahun kemudian, maka mungkin bisa ada timbul persoalan karena orang pada zaman 2000 tahun kemudian mungkin gedung DPR dan gedung MPR-nya sudah berbeda lokasi, sehingga mereka mengartikan bahwa itu seharusnya lokasi yang berbeda. Padahal sesungguhnya pada 2000 tahun yang lalu lokasinya persis sama. Allah menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah secara rangkap. Di kitab Perjanjian Lama, Allah menuliskan peristiwa-peristiwa di dalam kitab 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, dan 1 dan 2 Tawarik. Dalam kitab Perjanjian Baru, Allah menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam zaman Perjanjian Baru juga secara rangkap, sehingga kita memiliki 4 Injil. Jadi, jikalau sebuah peristiwa dicatat oleh lebih dari satu orang, maka semua orang yang membacanya dalam segala zaman bisa mempercayai bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, bahwa Alkitab mencatat kebenaran. Semua ini membuktikan bagi kita bahwa Alkitab adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Allah yang Maha Benar, sehingga tidak ada kesalahan di dalamnya. Dia adalah satu-satunya kitab di muka bumi ini yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Ia memenuhi syarat pertama, yaitu jikalau ada Allah yang Maha Benar, pencipta langit dan bumi, dan Allah yang Maha Benar itu berfirman, maka kitab manapun juga di muka bumi ini yang menuntut dirinya firman dari Allah yang Maha Benar, maka kitab itu tidak boleh ada salah. Alkitab adalah satu-satunya kitab di muka bumi ini yang tidak ada salah. Kitab yang lain, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak berani mengkritiknya karena kita takut jikalau kita mengkritik kitab itu, kita akan dikatakan bahwa kita telah menghina agama mereka, dan nanti repot sekali, mereka akan mengancam kita, bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka akan membunuh kita. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak berani mengkritik kitab-kitab yang lain. Cukuplah Anda ketahui bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tidak ada salah. Dan jikalau Anda menyelidiki Alkitab atau bahkan Anda mencoba untuk mengkritik Alkitab, saya menjamin Anda tidak akan diapa-apakan oleh kelompok yang sungguh-sungguh percaya kepada Alkitab, oleh kelompok yang sungguh-sungguh telah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Orang Kristen diajarkan untuk mempertahankan kebenaran bukan dengan intimidasi dan bukan dengan kekerasan, tetapi mempertahankan kebenaran melalui argumentasi. Selanjutnya kita akan melihat syarat yang kedua, yaitu jikalau ada Allah pencipta langit dan bumi yang maha kudus. Maha kudus artinya maha suci, maha bermoral. Jikalau ada pencipta langit dan bumi yang maha bermoral, maka sesungguhnya di muka bumi ini kitab manapun juga yang mengaku dirinya adalah firman dari Allah yang paling bermoral, maka kitab itu harus mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Bisakah Alkitab memenuhi persyaratan yang satu ini? Bisakah kita buktikan bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab di muka bumi ini yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi?
Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di kitab manakah ada diajarkan agar manusia mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri? Di kitab manakah di muka bumi ini yang mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita? Di kitab manakah di muka bumi ini yang mengajarkan kepada manusia, jikalau orang menampar pipi kananmu dan berikannya juga pipi kirimu? Jikalau seseorang memaksa engkau berjalan dengannya 1 mil, berjalanlah dengannya 2 mil. Konghucu dengan golden rule-nya mengajarkan kepada manusia, janganlah engkau perbuat sesuatu yang engkau tidak mau orang lain perbuat kepadamu. Tetapi Yesus Kristus mengajarkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa beda pengajaran Konghucu dengan pengajaran Yesus Kristus? Apa beda kitab yang ditulis oleh Konghucu dengan Alkitab? Perbedaannya adalah Konghucu mengajarkan kebaikan dari aspek negatif dan pasif. Sedangkan Yesus Kristus dengan Alkitabnya mengajarkan kebaikan secara aktif dan positif. Lalu orang-orang mulai berargumentasi dan berkata bahwa ternyata di dalam Alkitab juga mencatat hal-hal yang amoral, cerita-cerita yang sepertinya tidak sesuai dengan susila kita. Dan apakah kata kita sesungguhnya sebagai orang yang mengerti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi? Jawabannya adalah bahwa cerita-cerita yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah fakta kehidupan. Itu adalah menunjukkan bahwa manusia pada prinsipnya jahat dan manusia pada dasarnya telah berdosa. Dan justru itu membenarkan pernyataan Alkitab sendiri bahwa tidak ada orang benar, satu orang pun tidak ada yang benar. Ditulis di dalam surat Roma pasal 3 ayat 23, tidak ada orang benar, satu orang pun tidak ada. Jadi itulah sebabnya ketika Alkitab mencatat kehebatan Raja Daud, dia juga mencatat kekurangan Raja Daud. Dia mencatat kehebatan Raja Salomo, dia juga mencatat keteledoran Raja Salomo. Dia mencatat Abraham yang penuh iman, dia juga mencatat kesalahan-kesalahan Abraham yang menunjukkan pada saat-saat tertentu ia ternyata tidak beriman. Jadi marilah kita membedakan pengajaran Alkitab dengan catatan Alkitab yang menunjukkan fakta kepada manusia bahwa betapa jahatnya manusia dan betapa tak bermoralnya manusia, betapa manusia di muka bumi ini membangkang kepada Allah dengan segala perbuatannya yang tidak menunjukkan mereka manusia yang bermoral. Tetapi statement Alkitab sangat jelas, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Semua ini menunjukkan bahwa pengajaran Alkitab, statement Alkitab berasal dari Allah yang Maha Kudus, Allah yang paling bermoral. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sering berkata kepada orang, jikalau engkau mendapatkan ada kitab lain yang mengajarkan standar moral lebih baik dari Alkitab, besok saya pindah agama. Tetapi hanya di dalam Alkitablah yang mengajar kepada kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sehingga jikalau semua manusia di muka bumi ini mengikuti nasihat Alkitab, maka kita tidak membutuhkan polisi di dunia ini. Maka kita tidak perlu membangun pagar yang mengelilingi rumah kita. Karena semua orang mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Betulkah Alkitab adalah buku dari Allah yang Maha Kudus?
Adakah di muka bumi ini kitab lain yang mengajarkan standar moral lebih baik dari Alkitab? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau ada Allah pencipta langit dan bumi yang maha kudus, dan jikalau dia berfirman, kemudian ada kitab di muka bumi ini menuntut dirinya firman dari Allah yang maha kudus, kitab itu sepatutnya mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Tetapi jikalau kitab itu tidak mengajarkan standar moral yang paling tinggi, sementara ia menuntut dirinya firman dari Allah yang maha kudus, maka ada ketidaksesuai antara Allah yang maha kudus dengan kitab yang tidak mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Sekarang kita melihat syarat yang ketiga, yaitu jikalau ada Allah pencipta langit dan bumi yang maha tahu, Allah yang maha tahu, Allah yang tahu segala sesuatu yang di masa yang lalu dalam kekekalan, dan Allah yang maha tahu, yang mengetahui segala sesuatu di depan, di dalam kekekalan. Jikalau ada Allah yang maha tahu segala yang sudah berlalu dan tahu segala sesuatu yang akan datang, maka jikalau dia menuliskan kitab, maka kitab itu harus dapat memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang jauh-jauh berlalu dan segala sesuatu yang masih jauh-jauh di depan. Adakah di muka bumi ini sebuah kitab yang menuntut dirinya firman dari Allah yang maha tahu, yang dapat memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang jauh sudah berlalu dan segala sesuatu yang masih jauh di masa yang akan datang? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk memahami ini, untuk memeriksa Alkitab, kita perlu tahu bahwa Alkitab kita terdiri dari dua bagian, yaitu kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Tahukah pendengar sekalian bahwa kitab Perjanjian Lama ditulis dari 1500 tahun sebelum Masehi sampai 400 tahun sebelum Masehi. Sekali lagi saya ulangi, dari 1500 tahun sebelum Masehi ditulis oleh Musa, yaitu kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, dan yang terakhir dari kitab Perjanjian Lama, kitab Maleaki, ditulis sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Dengan kata lain, 400 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, kitab Perjanjian Lama sudah selesai. Dengar baik-baik pendengar sekalian, bahwa 400 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, kitab Perjanjian Lama sudah selesai. Dan kita bisa memeriksa apakah yang dituliskan di kitab Perjanjian Lama, apakah sesungguhnya isi kitab Perjanjian Lama. Mengapakah ia disebut kitab perjanjian? Ia disebut kitab perjanjian karena Allah berjanji untuk mengirim juru selamat agar manusia yang telah jatuh ke dalam dosa bisa diselamatkan. Juru selamat akan datang dan juru selamat akan menanggung hukuman dosa manusia. Karena manusia tidak mungkin masuk surga karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia yang berdosa, walau dosanya sekecil apapun, ia tidak mungkin bisa masuk surga karena dosanya yang sekecil apapun juga itu. Dosanya harus diselesaikan. Dosa manusia harus diselesaikan. Dan cara penyelesaian dosa manusia adalah dengan penghukuman. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah, dengan ritual ibadah, dengan usaha manusia. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah segera berjanji untuk mengutus Sang Juru Selamat kepada manusia, agar manusia tidak sembarangan mempercayai orang, dan agar tidak ada orang yang menyesatkan orang lain
dengan berkata bahwa ia adalah juru selamat, maka Allah memakai firman-Nya atau Allah memberitahukan kepada manusia tanda-tanda sang juru selamat tersebut. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan kepada manusia bahwa sang juru selamat itu akan datang dari keturunan wanita, dari keturunan Hawa, yaitu keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular dan tumitnya akan dipatuk oleh ular. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Hawa begitu percaya bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat, sehingga di pasal 4 dari kitab Kejadian, ketika Hawa melahirkan seorang putra, dia berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Dan di dalam bahasa aslinya, dengan pertolongan itu sesungguhnya tidak ada, melainkan itu adalah satu huruf yang merupakan direct object mark. Oleh sebab itu, sesungguhnya Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki, yaitu Tuhan." Hawa menyangka dia melahirkan juru selamat yang dijanjikan belum lama. Dia tidak tahu bahwa juru selamat akan datang masih jauh-jauh di depan lagi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah memberitahukan kepada manusia sang juru selamat itu, bahwa sang juru selamat itu tentu akan keturunan dari Nuh, karena semua manusia yang lain sudah binasa. Dan Nuh mempunyai 3 orang putra. Sang juru selamat itu akan datang dari keturunan Sem. Kemudian kita persingkat bahwa sang juru selamat itu akan datang dari keturunan Abraham. Sebab di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-22 ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi, "Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Inilah janji Tuhan kepada Abraham, bahwa melalui keturunan Abraham, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, di pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 berbunyi, "Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi berkat Abraham adalah Yesus Kristus atau juru selamat akan dilahirkan dari keturunan Abraham. Kemudian Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dari kedua anak Ishak, yaitu Yakub dan Esau, sang juru selamat akan datang dari keturunan Yakub. Dan kita persingkat lagi, memang Yakub mempunyai 12 orang anak yang akan menjadi 12 suku bagi bangsa Israel. Allah menegaskan bahwa sang juru selamat akan datang dari keturunan suku Yehuda. Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa dari keturunan Daudlah sang juru selamat itu akan datang. Dan Daud adalah keturunan dari suku Yehuda. Oleh sebab itu di dalam Injil Matius dikatakan bahwa Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi sang juru selamat akan turun dari keturunan Abraham dan lebih spesifik lagi dari keturunan Daud. Jadi di dalam kitab Perjanjian Lama, ratusan bahkan ribuan tahun sebelum sang juru selamat itu lahir, di situ telah dituliskan bagi kita bahwa sang juru selamat akan datang dari keturunan Abraham dan sang juru selamat akan datang dari keturunan Daud.
Kemudian kalau dia keturunan Abraham dan keturunan Daud, apakah itu sudah cukup bagi manusia untuk mengenalnya secara tepat? Apakah sudah menutup kemungkinan bagi orang-orang yang akan datang untuk menyatakan dirinya adalah juru selamat? Kelihatannya masih belum. Karena ini baru tanda yang masih bersifat sangat luas. Keturunan Abraham itu begitu banyak dan keturunan Daud juga sedemikian banyak. Tetapi Allah menegaskan kembali di dalam kitab Mika melalui Nabi Mika pasal 5 ayat yang ke-1-nya. Mika pasal 5 ayat yang pertama memberitahukan kepada kita bahwa Sang Juru Selamat itu selain dia keturunan Daud, dia harus dilahirkan di kota Bethlehem. Karena Mika pasal 5 ayat yang pertama berkata, engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. His beginning is from the everlasting, yang sudah ada sejak kekal sesungguhnya. Kemudian di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa ia akan dilahirkan oleh seorang perempuan perawan. Ia akan dilahirkan oleh seorang perempuan perawan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian di dalam kitab Zakaria, yaitu kitab nomor 2 terakhir dari kitab Perjanjian Lama yang ditulis 14 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Di situ dikatakan bahwa dia akan memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai muda, yaitu di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 dikatakan demikian. Dan di Zakaria pasal 11 ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan dia akan dijual dengan harga 30 keping perak. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang saya ingin ajak Anda untuk lihat adalah bahwa 400 tahun sampai 1500 tahun sebelum Masehi di kitab Perjanjian Lama sudah ditulis dengan sedemikian tepatnya siapakah Sang Juru Selamat yang akan lahir itu. Jadi ini adalah kitab nubuatan. Alkitab adalah kitab nubuatan. Alkitab mencatatkan segala sesuatu yang masih jauh-jauh di depan. Dan Alkitab juga mencatatkan kepada kita segala sesuatu yang jauh-jauh sudah di belakang mengenai penciptaan alam semesta ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Alkitab mencatatkan segala sesuatu yang masih jauh di depan. Di dalam kitab Yesaya bahkan dicatatkan bahwa bangsa Yahudi akan diperbudak, akan diangkut sebagai budak buangan selama 70 tahun. Dan kemudian Raja Siprus akan membawa mereka pulang, akan membiarkan atau akan mengizinkan mereka pulang. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 100 tahun sebelum Raja Siprus memerintah sudah dituliskan di dalam kitab Yesaya, sehingga raja itu kaget membaca namanya ada di sana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Alkitab adalah kitab nubuatan. Kitab nubuatan artinya dia mengatakan segala sesuatu yang masih jauh di depan, yang belum tiba, sudah dikatakan. Kalau ini bukan ditulis oleh Allah yang Maha Tahu, mustahil manusia bisa tahu semua itu. Mustahil Yesaya tahu bahwa bumi ini bulat. Mustahil Yesaya tahu tentang Raja Siprus yang akan memulangkan bangsa Yahudi kembali ke tanah Kanaan. Mustahil dia bisa tahu. Mustahil Nabi Zakaria bisa memprediksi bahwa segala raja akan datang dan dia akan memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kitab perjanjian baru? Kitab perjanjian baru, contohnya Injil Matius. Injil Matius ditulis sekitar tahun 50-an. Jadi di dalam kitab Injil Matius ini pasal yang ke-24, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya berjalan melintasi mungkin samping dari gedung Bait Allah, murid-muridnya berkata bahwa gedung ini sedemikian megahnya, dan Tuhan Yesus berkata bahwa engkau lihat, katanya, semua itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Matius mencatatnya di pasal 24 ayat yang kedua, bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Tuhan Yesus mengucapkan ini di sekitar tahun 30-an. Di mana gedung Bait Allah pada waktu itu masih kokoh-kokohnya sedang berdiri dan menjadi kebanggaan orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, satu hari tidak ada satu batu pun akan dibiarkan diletakkan di atas yang lain. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian sekitar tahun 70, bangsa Yahudi memberontak terhadap penjajahnya, yaitu Kekaisaran Romawi. Dan Kaisar Romawi mengirim Jenderal Titus pergi mengepung kota Yerusalem. Dan ketika kota Yerusalem dikepung sedemikian lama sehingga penduduk di dalamnya kehabisan makanan dan mereka dalam keadaan kesusahan, akhirnya mereka memutuskan untuk membuka pintu gerbang. Dan ketika pintu gerbang terbuka, tentara Romawi yang sudah tidak sabaran lagi menunggu di luar memaksa masuk. Dan Jenderal Titus tidak sempat berpesan kepada mereka untuk tidak merusak segala sesuatu. Namun kemudian mereka melempar obor, membakar kota itu, dan bait Allah hangus seluruhnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian setelah bait Allah hangus, kemudian rakyat di situ yang masih sisa pergi di situ untuk melihat. Ternyata bait Allah terbuat dari banyak lapisan emas yang dipakai, peralatan perlengkapan di dalamnya juga banyak perkakas emas, sehingga emas yang terbakar itu meleleh dan masuk ke celah-celah batu. Dan penduduk yang ada di situ mulai memukul batu itu untuk memecahkannya, untuk mengambil emas yang mungkin meleleh masuk ke dalam celah-celah batu itu, sehingga menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwa tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas yang lain. Dan hari ini masih merupakan bukti bagi kita. Kita bisa melihat, Anda silakan berangkat ke kota Yerusalem untuk melihat bahwa di situ tidak berdiri sebuah bait Allah sebagaimana yang dilihat oleh murid-murid Yesus ketika mereka melintasinya di tahun sekitar 30-an. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahwa Alkitab mencatat segala sesuatu yang akan datang dan tepat. Itu suatu fakta. Itu adalah satu bukti bahwa Alkitab berasal dari Allah yang Maha Tahu. Di dunia ini hanya sebuah kitab, yaitu Alkitab saja, yang mencatatkan segala sesuatu yang sudah jauh-jauh berlalu mengenai penciptaan alam semesta ini. Dan juga hanya Alkitab saja yang mencatatkan hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Hanya Alkitab saja yang mencatatkan semua itu. Sekali lagi saya ingin mengajak pendengar untuk menyelidiki dan untuk merenungkannya, bahwa hanya Alkitab saja, kitab yang berhasil memberitahukan kepada manusia segala sesuatu yang akan datang. Dan tidak ada kitab yang lain lagi, karena hanya Alkitab saja yang adalah firman dari Allah yang Maha Tahu. Selain Allah itu Maha benar, Maha suci, dan Maha tahu, ketahuilah bahwa Allah juga Maha kasih. Di kitab manakah di muka bumi ini yang memberitahukan kepada manusia tentang kasih Allah yang terbesar?
hanya di dalam Alkitab saja, bahwa Allah begitu mengasihi manusia sehingga dia rela menyerahkan Yesus Kristus yang dia sebut sebagai anak tunggal Allah untuk menanggung dosa manusia. Di kitab manakah yang ada menunjukkan tentang Allah yang maha adil? Hanya di dalam Alkitab saja dikatakan tentang Allah yang maha adil, dan Allah yang maha adil itu menyelesaikan dosa hanya melalui penghukuman. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah ritual manusia. Dosa hanya dapat diselesaikan melalui penghukuman, dan Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Dan untuk menunjukkan kasih Allah, Yesus Kristus diutus datang untuk menanggung hukuman dosa manusia. Pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ada banyak kitab di muka bumi ini menuntut dirinya firman dari Allah. Ada banyak penulis kitab atau ada banyak orang yang menurunkan kitab berkata bahwa ia mendapat wahyu dari Allah. Apakah alasannya kita mempercayai dia? Jikalau dia bohong, lalu nasib kita bagaimana? Jikalau dia tidak mendapat wahyu dari Allah, tetapi dia mendapat wahyu dari iblis misalnya, lalu bagaimanakah dengan nasib kita? Maukah kita mempercayai sembarangan pernyataan, atau maukah kita hanya begitu saja percaya bahwa dia mendapat wahyu dari Allah? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh harus menjadi seorang yang teliti. Kita sungguh-sungguh harus berpikir kritis. Jikalau seseorang berkata bahwa dia mendapat wahyu dari Allah, kemudian menuliskan sebuah kitab, bisakah Anda mempercayainya begitu saja? Tidakkah Anda memerlukan bukti bahwa ia sungguh-sungguh mendapat wahyu dari Allah? Maukah Anda mempercayainya begitu saja? Bagaimana jikalau ternyata dia bukan mendapat wahyu dari Allah? Maka Anda akan menjadi korbannya, maka Anda akan masuk ke neraka jikalau Anda mempercayainya begitu saja. Alkitab yang ada di tangan kita telah membuktikan dirinya adalah firman Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi berfirman, maka firman-Nya harus sesuai dengan sifatnya. Kalau dia adalah Allah yang maha benar, maka firman-Nya tidak ada kesalahan. Kitab manapun juga yang menuntut dirinya firman dari Allah yang maha benar, tidak boleh ada salah. Dan Alkitab tidak ada salah. Allah yang maha benar adalah Allah yang maha kudus. Kitab manapun juga yang menuntut dirinya firman dari Allah yang maha kudus, dia tidak boleh mengajarkan hal-hal yang tidak bermoral. Dia harus mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Dan Alkitab membuktikan dirinya satu-satunya kitab yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Dan Allah yang maha benar serta yang maha kudus juga adalah Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu berfirman, maka firman-Nya dapat memberitahukan kepada manusia segala sesuatu yang jauh-jauh telah berlalu dan segala sesuatu yang masih jauh-jauh di depan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Alkitab adalah satu-satunya kitab di muka bumi ini yang mencerminkan atau yang menyatakan, yang mengekspresikan sifat Allah yang maha kuasa. Maka tak pelak lagi bahwa ia adalah firman dari Allah yang maha benar, firman dari Sang Pencipta langit dan bumi. Bagaimana jikalau seseorang tidak mempercayainya? Oke, tidak apa-apa. Makanan yang enak tidak pernah dipaksakan, melainkan hanya menawarkan. Kebenaran tidak bersifat memaksa orang. Kebenaran hanya menawarkan diri. Kebenaran hanya dipaparkan.
Jikalau Anda tidak mau percaya Alkitab adalah firman Allah, dan nanti setelah Anda meninggalkan dunia ini dan ternyata Alkitab adalah firman Allah, maka Anda telah melakukan kesalahan yang terbesar di dalam hidup Anda. Anda telah melakukan satu kesalahan yang sangat-sangat fatal, dan jikalau itu terjadi, maka sudah pasti Anda akan berakhir di neraka. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari saya hanya ingin mengajak kepada Anda untuk menjadi manusia yang kritis, untuk merenungkan apakah betul Alkitab adalah firman Allah, atau saya harus mempercayai suatu kitab yang lain. Ketahuilah statement kita yang di bagian awal, bahwa jikalau semua kitab di muka bumi ini firman Allah, itu tidak mungkin. Karena jikalau satu kitab berkata demikian, kitab lain berkata berbeda, tidak mungkin dua-duanya firman Allah. Dan jikalau bagaimana di bumi ini tidak ada firman Allah sama sekali, itu tidak mungkin. Jikalau ada Allah yang maha benar, Allah pencipta langit dan bumi, yang berakal budi, yang bisa berbicara, dan dia yang menciptakan kita manusia yang berakal budi, maka dia pasti mau berbicara, dia pasti menyampaikan firman-Nya kepada manusia ciptaannya. Oleh sebab itu, tidak mungkin dia tidak berbicara. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka tinggal satu kemungkinan, yaitu salah satu kitab di muka bumi ini adalah firman Allah. Oleh sebab itu, mari pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita jejerkan semua kitab di muka bumi ini yang menuntut dirinya firman Allah. Yang manakah yang betul-betul firman Allah? Ketahuilah, jikalau kita mempercayai kitab A sebagai firman Allah, maka semua yang dikatakan oleh kitab A itu kita yakini benar. Jikalau kita percaya kitab B firman Allah, maka semua yang dikatakan oleh kitab B itu kita yakini benar. Oleh sebab itu, sesungguhnya iman kita itu adalah dibangun di atas dasar kitab mana. Jikalau iman kita dibangun di atas kitab yang satu, maka semua yang dikatakan oleh kitab itu kita yakini benar, dan kita akan mengikuti semuanya di situ, dan dia akan membentuk karakter kita, dia akan membentuk model hidup kita, dan dia akan membentuk cara berpikir kita. Yang terpenting dari semuanya adalah firman Allah lah yang akan menghantar kita ke surga. Jikalau kita sungguh-sungguh menemukan sebuah kitab yang betul-betul adalah firman dari Allah yang hidup, dan isi firman itulah yang akan memberitahukan kepada kita bagaimana seseorang akan sampai ke surga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Alkitab adalah firman Allah. Anda mau mempercayainya atau Anda menolaknya, setiap manusia di muka bumi ini dituntut untuk mengambil keputusan. Apakah ia sungguh-sungguh akan menerima Alkitab sebagai firman Allah, atau ia akan menolaknya. Apapun juga yang dilakukan oleh manusia, suatu hari harus dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,